Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Salam. Kita harus bersuka cita sebab salah satu pemberian Roh Kudus adalah ada satu sukacita. Ada semangat. Di situ murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka sangat semangat. Semangat melayani, bersaksi, dan jiwa-jiwa dimenangkan sebab ada roh sukacita Tuhan berikan. Baik, saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 13. Mari saudara, kembali kita diundang bangkit. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 bersama-sama kita baca. Semua kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika kamu bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan sesuatu itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin jika masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, India dan Samaria, Mesir dan daerah-daerah Yudea yang berdekatan dengan Yerusalem, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan serang mengamuk-ngamuk sambil berkata satu sama lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, hari ini hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari pengucapan syukur untuk orang Yahudi atau penganut agama Yahudi. Itu bangsa Israel. Mengucap syukur atas hasil gandum, hasil panen, yang disebut dengan hari raya 7 minggu. Jadi 7 kali 7, 49, dirayakan puncaknya hari yang ke-50 setelah 7 minggu itu. Mereka mengingat di situ ada panen hujan awal, dikatakan hujan awal, ada panen mereka. Jadi waktu itu hujannya belum begitu panjang bulan-bulan itu. Terus nanti hujan akhir mereka lagi panen. Mereka juga mengingat bagaimana mereka merayakan keluar dari Mesir. Dan selanjutnya Musa mendapatkan Taurat kepada mereka. Dan itu sangat mereka syukuri yang memimpin mereka, saudara. Nah, pada hari Pentakosta dalam kitab Kisah Para Rasul, ini juga menceritakan hal yang sama. Semua yang ditulis dalam kisah agama Yahudi atau perjanjian lama itu gambaran daripada apa yang akan terjadi di kemudian di perjanjian baru. Tidak ada yang meleset, baik dalam angka, dalam urutannya, semua itu tepat. Itu sebabnya pada hari Pentakosta Yahudi dikatakan ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Itu pengertiannya, pada waktu itu semua bangsa Yahudi di perantauan. Dalam istilahnya dikatakan di bawah kolong langit, artinya dimanapun dia terpencar.
mereka wajib pulang ke kampung halaman mereka untuk mengadakan perayaan hari Pentakosta, yang dalam bahasa Alkitab penganut-penganut itu dikatakan adalah orang-orang yang saleh. Kenapa disebut mereka saleh? Mereka sudah merantau ke negara-negara lain, sehingga dikatakan sini ada beberapa negara, orang Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, itu Ethiopia, yang dekat dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, semua itu orang-orang saleh dikatakan. Artinya mereka mentaati agamanya. Tahu mereka bahwa mereka harus sembahyang. Semuanya datang, saudara. Kenapa disebut ada orang saleh? Mereka lah yang nanti akan dipenuhi berita dari yang dipenuhi oleh murid-murid yang berbahasa roh itu. Mereka menjadi mengerti. Mereka menjadi bertobat. Sehingga mereka memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena mereka rajin ke sana dan saleh. Dan mereka akan menerima firman Tuhan sesuai dengan bahasa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui murid-murid itu. Tetapi orang-orang yang tidak saleh dari orang Yahudi itu, dalam ayat 13, tetapi orang lain disebut oleh Rasul Paulus sebagai orang lain, tidak saleh. Mereka tidak mengerti apa yang diucapkan. Sementara yang tadi lagi yang dari Frigia, Pamfilia, mereka itu mendengar orang itu berbahasa bahasa mereka sendiri, sehingga mereka heran, bukankah orang ini orang-orang Galilea? Bahasa Galilea, dialek Galilea selama ini yang kita tahu gaya-gayanya semua, budayanya, lihat caranya. Ini orang-orang Galilea, orang-orang nelayan, ya rakyat jelata, orang pinggiran. Tapi kenapa mereka memuliakan Allah yang kita sembah? Kita sekarang mau sembahyang di bait Allah. Mereka memuliakan kebesaran Tuhan. Yang itu bahasa ini ya, ini bahasa ini. Dan mereka sangat diberkati, saudara. Tetapi orang yang lain menyindir mereka, ya, menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, dalam kekristenan ini, sebaik apapun saudara, jangan berharap pujian. Sindiran itu ada saja. Jadi jangan merasa tidak pede menjadi orang baik, menjadi orang saleh. Tetap ada yang menyindir, tapi tetaplah kita mengerjakan apa yang dirindukan oleh Allah. Itu yang perlu kita lihat. Nah, jadi pada waktu itu ada dua kelompok yang merayakan hari Pentakosta. Kelompok 120 di kamar loteng, dan kelompok yang banyak bahkan ribuan, karena dari segala penduduk bumi di bawah kolong langit bahasa Alkitabnya. Artinya di mana saja ada orang Yahudi yang saleh, mereka pulang. Ya, mereka butuh waktu, mungkin berlayar, ya, naik darat, nyambung kapal, berbulan-bulan dalam perjalanan untuk sampai ke kota itu, karena mereka orang-orang yang takut Tuhan. Semua itu keturunan Musa untuk merayakan hari Pentakosta yang disebut dengan hari raya 7 minggu. Dalam pasal yang kedua ini dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Tadi dikatakan orang-orang saleh dari seluruh bawah kolong langit datang berkumpul, itu orang-orang Yahudi. Berkumpul di bait Allah untuk sembahyang, orang-orang saleh. Dan mereka menjadi mengerti bahasa roh itu. Orang itu bukan bahasa sehari, gak ngerti bahasa kita, tetapi Roh Kudus memberikan bahasa itu kepada mereka, sehingga mereka mengerti dan mereka dikuatkan oleh pujian doa daripada para rasul itu, murid-murid itu. Nah, yang kita puji di sini adalah di hari Pentakosta ini, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tidak dikatakannya semua orang Kristen. Sebab nggak semua orang Kristen itu sebenarnya orang percaya, dan tidak semua orang percaya itu mau berkumpul. Kita harus ingat, itu sebenarnya diingatkan kita di hari Pentakosta itu, ingat berkumpul sehati. Nomor satu, yang berdoa. Ya, sebab itu perintah daripada Tuhan.
Ini mau kita ingat, nomor satu adalah kita dalam satu hati merayakan hari Pentakosta itu, berdoa, merasakan berkat Tuhan. Mungkin belum semua kita menghargai. Apakah kita masukkan semua jemaat GPDI, Eklesia berkumpul di satu tempat, yaitu di gerejanya? Alangkah bahagianya. Tiba-tiba terdengarlah tiupan angin keras, dan semua kita diberkati oleh Roh Kudus. Tapi tidak demikian. Kalau tadi kita melihat ada sektor satu bernyanyi, Bapak Gembala teliti itu satu-satu. Masih ada juga yang bandel. Ya. Kalau udah memang dasar bandel terus. Jangan dipelihara. Berkumpul di satu tempat. Ini penting. Jadi kesehatian, ini penting. Gak ada istinya mewakili keluarga kami, anakku dan cucuku, ada gitu. Ini penting kita berkumpul di suatu tempat. Roh Kudus itu merontokkan semua keangkuhan kita, menguasai mulut kita, sehingga tadinya kita banyak berbicara yang lain menjadi berbahasa roh. Artinya Roh Kudus mengendalikan kita. Itu sebabnya ketika dia mau mengendalikan kita, kita menjadi bergetar. Kalau kita udah biasa gerakan kita mau macam-macam, ada orang menahan, pasti dia berusaha untuk berontak, jadi bergetar. Jadi ciri kita juga dijaga Roh Kudus itu, memang kita bisa bergetar. Kenapa? Bagian daripada kekerasan hati kita. Karena dia sedang membentuk kita, mulut kita, pemberontakan kita dia jamak. Kitab Yakobus katakan lidah ini, mulut ini digerakkan oleh satu kekuatan disebut dengan api neraka. Tapi ketika kita penuh Roh Kudus, lidah kita ini digerakkan oleh api Pentakosta. Amin. Untuk memuji Tuhan. Yang nomor satu adalah berkumpul di satu tempat, dan kita boleh rayakan hari ini. Kita lihat dulu versi Perjanjian Lama, apa yang mereka lakukan. Kenapa juga hari Pentakosta? Dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 10 sampai ayat 17 saja, karena terlalu panjang. Dikatakan demikian. Pasal 16 dikasih judul 3 hari raya utama. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu. Amin. Harus bagi Tuhan Allahmu sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh Allahmu. Kita tidak membawa persembahan itu khusus, kita ganti dengan kumpul dan makan bersama. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Itu dia, mereka mengingat keluar dari Mesir itu diingat. Dan haruslah engkau melakukan ketetapan dengan setia. Itu yang dia rayakan, hari keluarnya dari Mesir. Hari raya pondok daun, haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Itu bagian dari 7 minggu tadi. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasan anggurmu, itu mengenai panen, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang diam di dalam tempatmu. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Rupanya perayaan pun menjadi diberkati oleh Tuhan yang mau merayakannya, supaya engkau diberkati. Dikatakan
3 kali setahun. Itu yang dilakukan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu haruslah menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, pada hari raya pondok Daud. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi nggak boleh kosong tangan mereka, harus bawa sesuatu. Tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Itulah versi perjanjian lama merayakan hari Pentakosta yang diadakan itu ada 7 minggu yang puncaknya di hari yang ke-50. Jadi waktu itu ada 2 kelompok yang merayakan. Orang Yahudi yang ribuan ada di Bait Allah. Kelompok orang percaya jumlahnya hanya sedikit. Yang percaya akan terima kuasa itu cuma 120. Yang lain enggak, lewat. Orang Kristen sekarang ini juga seperti itu. Ada yang percaya ya Roh Kudus itu masih dicurahkan dengan tanda berbahasa roh. Ada yang bilang enggak. Itu biasa seperti itu. Dan memang bilangan yang percaya dengan kuasa Roh Kudus itu berkumpul dengan tanda berbahasa roh, bilangannya cuma sedikit, cuma 120. Tuhan Yesus menampakkan diri ke 500 orang waktu dia bangkit. Kemudian juga dia memberi makan 5.000 orang, satu kali 4.000 orang, dan banyak lagi. Tetapi yang minta kuasa Roh Kudus hanya 120 orang. Jadi itu biasa, saudara. Tapi kita mau di bagian yang 120 itu, saudara. Di balik sana mereka berdoa dengan gaya mereka, dengan bawa persembahan. Di satu sisi orang Yahudi, orang Israel, ya, para rasul, para murid 120 berdoa. Hari pertama belum dapat, kedua, ketiga belum dapat. Mungkin mereka bosan. Tapi tepat hari yang ke-50, hari Pentakosta, itu jatuh pada hari Sabtu. Saudara, setiap hari Pentakosta di seluruh dunia pasti jatuh hari itu. Tidak pernah jatuh di hari lain. Ternyata hari itu disamakan dengan hari kebangkitan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan. Selalu begitu, setiap tahun. Jatuh pada hari Minggu. Itu semua tepat dengan kalender Yahudi. Kita merayakan satu sukacita, sekaligus itu yang disebut dengan ibadah raya. Hari Minggu disebut dengan ibadah raya, perayaan. Merayakan selain hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, perayaannya, dan juga hari kebangkitan Tuhan, hari kebangkitan iman. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari lahirnya gereja pertama. Kenapa dikatakan? Sebab pada hari itu Petrus berkhotbah dengan berani. Bunyi khotbahnya menekankan tentang Yesus Kristus yang menderita, Yesus Kristus yang disalibkan, Yesus Kristus yang mati, Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang naik. Dikatakan sebagai keturunan daripada Daud. Waktu itu semua orang Yahudi yang mendengar kisah itu sangat terharu, dikatakan. Coba kita lihat kisah para rasul tadi. Sejenak di bagian ayat mana itu yang menceritakan bahwa mereka menjadi sangat terharu. Sudah dikhotbahkan itu dalam beberapa hari ini. Khotbah Petrus pasal 14. Ayat 37 pasal 2. Jadi khotbahnya begitu panjang begini, diceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi inti khotbah kita, kalau saudara berkhotbah, jangan berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat pada karya Tuhan Yesus. Sebab Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, Dia yang kita tinggikan. Dan setelah mereka mendengar bahwa kisah penyalipan Yesus dari bangsa Yahudi itu, mereka sangat menyesal, sangat terharu dikatakan. Ayat 37 gambarannya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Itu khotbah Petrus dengan urapan Roh Kudus. Tadinya takut, tapi menjadi berani.
Lalu mereka, orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul. Jadi sangat banyak. Semua ditanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa? Andaikan kita bisa seperti itu sebagai jemaatnya, apa yang bisa kami perbuat, supaya kami lebih baik lagi, supaya kami lebih dicinta Tuhan, diberkati Tuhan. Waduh, senang kali. Andaikan ada orang minta petunjuk seperti itu, apa yang harus kami perbuat ya? Ketika dapat satu peringatan mungkin dari Tuhan, dan dalam hatinya merasa tertusuk, aduh bagaimana ya? Terus bertanya sama rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Waduh, pasti sangat senang. Nah, kesempatan ini setelah Roh Kudus menjamah mereka, Petrus menjawab. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Kita juga sudah datang khotbah ini, hubungan keselamatan dengan baptisan. Baptisan yang dimaksud Rasul Paulus ini ada dua, tidak saja baptisan air, tapi juga baptisan Roh Kudus. Dia menceritakan, kami ini bisa berani, kami bisa berbahasa roh, dan kalian menjadi mengerti. Kami sendiri tidak mengerti apa yang kami ucapkan, tapi kalian menjadi percaya dengan doa-doa kami. Itu karena Roh Kudus membaptis kami, dan kalian menjadi percaya. Sekarang supaya kalian menjadi seperti kami diselamatkan, tobat. Yang kedua, beri dirimu dibaptis dari diri masing-masing. Maksudnya di sini bukan hanya baptisan Roh Kudus, tapi juga baptisan air. Dan setelah khotbah ini nanti diceritakan 3.000 orang bertobat. Banyak tetangga-tetangga katakan, bagaimana Petrus dan rasul-rasul itu membaptis mereka? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, diselamatkan 3.000 orang. Mereka diselamatkan. Ya. Bertobatlah hendaknya kamu masing-masing dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya mereka juga harus dipenuhi Roh Kudus. Itu baptisan yang selanjutnya setelah baptisan air, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita sudah tahu karunia Roh Kudus itu apa. Yang pertama, setelah kita dibaptis, tandanya harus berbahasa roh. Dan kemudian kita meminta karunia-Nya. Karunia apa? Ada 9 karunia yang tidak semua orang bisa dapatkan semuanya 9 untuk satu orang, tapi berbeda-beda. Misalnya yang pertama, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Tetapi pertama kali kita dipenuhi Roh Kudus, siapapun di dunia ini, dia harus berkata-kata dengan bahasa roh. Karena itu baptisan Roh Kudus. Tapi selanjutnya kita gali dari diri kita, aku dapat karunia apa setelah aku dipenuhi Roh Kudus? Cari dari yang 9 itu. Dan salah satu karunia setelah berkata-kata dengan bahasa roh, tidak langsung bisa berkata-kata bahasa roh. Selanjutnya minta karunia itu. Dari 9 karunia itu, nomor 8 urutannya, berkata-kata dengan bahasa roh. Itulah yang kita minta dipenuhkan kembali. Dan kita sudah dengar dalam pelajaran dalam 10 malam itu, berkata-kata bahasa roh itu adalah untuk membangun diri sendiri. Ya, membangun diri sendiri. Ya, Bapak Gembala mengingatkan, saudara, lebih penting membangun diri sendiri dulu, baru membangun orang lain. Pasti membangun diri sendiri. Itu sebabnya orang Kristen harusnya semua minta karunia berbahasa roh setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab membangun diri sendiri. Dalam Yudas 1 ayat 20 kita juga sudah mendengar nasihat daripada Yudas. Yudas 1 ayat 20 dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi diminta kita untuk membangun iman kita, bukan untuk orang lain. Dan waktu itu kita juga membangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Dasar yang paling suci yaitu mengikuti firman Tuhan dan melakukannya.
mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Itulah dasar iman yang paling suci, saudara. Jadi kita perlu menerima kuasa itu, kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk melayani Tuhan. Kenapa dikatakan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis? Perlu kita ingat ya, sangat pentingnya baptisan air dan baptisan roh. Tadi orang Israel merayakan hari Pentakosta mengingat beberapa peristiwa. Salah satu adalah mereka bersuka cita keluar dari Mesir. Mereka bersuka cita menerima hukum Taurat, yaitu 5 kitab Musa. Dan mereka bersuka cita atas panen raya. Itu disebut dengan 3 hari raya tadi. 3 kali setahun mereka harus datang ke Bait Allah. Itu dalam kelompok Pentakosta semua. 7 minggu itu padat perayaannya. Seperti kita, Pentakosta ini tidak bisa lepas daripada Paskah. Sebab dihitung dari hari Paskah ke-50 sekarang ini. Sama dengan orang Israel. Mereka rayakan Paskah keluar dari Mesir, dirayakan itu. Terus hitung 7 minggu sampai ke Pentakostanya. Sama. Nah, kenapa dikatakan harus menerima baptisan ini? Ada hubungannya dengan perjanjian lama, saudara. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2 mengingatkan tentang hal ini. Hubungan Pentakosta perjanjian lama keluar dari Mesir dengan kita rayakan Pentakosta hari ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan 2 dikatakan ini. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Diingatkan tentang masa lalu orang merayakan Pentakosta. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua, karena turun Yahudi juga Paulus, berada di bawah perlindungan Allah waktu keluar dari Mesir. Dan bahwa mereka semua, nenek moyang orang Yahudi, semua telah melintasi laut Teberau, dibelah oleh Musa, keluar dari Mesir, untuk menjadi pengikut Musa gambaran Tuhan Yesus. Mereka semua telah dibaptis dalam awan di atas, gambaran Roh Kudus, dan dalam laut, gambaran baptisan air, baptisan selam. Mereka telah dibaptis 2 baptisan. 2 baptisan. Waktu orang Mesir keluar, kembali kita diingatkan, orang Mesir keluar, untuk bisa keluar mereka harus merayakan Paskah. Musa bilang tiap keluarga sembelih 1 ekor anak domba untuk menyelamatkan seisi rumah, dan kita rayakan Paskah. Darahnya jangan dimakan. Orang Kristen tidak boleh makan darah. Darahnya ambil, tampung, sapu ke dinding rumah. Sebab dalam darah ada nyawa. Jadi orang Pentakosta jangan lagi makan darah ya. Nyawanya ada di darah manusia ini. Kurang darah, sakit darah, macam-macam di darah ini. Di dalam darah ada nyawa. Seperti itu. Sapu darah itu diambang pintu semua. Semua taat. Dan malam itu malaikat maut akan datang melihat sebuah rumah. Seluruh penduduk, kalau tidak ada darah, bunuh. Anak sulung, hewan new juga yang sulung, semua pokoknya ada kematian di rumah itu. Malaikat lewat. Semua orang Israel yang ada tanda darah tentu bau amis semua. Rumah orang Israel bau darah, gambaran darah Tuhan Yesus yang menderita. Ini ada darahnya, jangan. Ini ada perlindungan nyawa, ada korban untuk melindungi mereka. Untuk kita bisa hidup, mesti ada korban nyawa, darah Yesus. Sebab dalam darah Yesus itu ada nyawanya. Nyawa melindungi nyawa. Ini terlindungi, jangan ganggu. Sudah ada korbannya. Yang belum ada korbannya, kita jadikan korban. Karena sudah ada korban. Sudah ada untuk menyelamatkan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Untuk bisa selamat, nyawa serumah, mesti ada nyawa korban. Itu domba itu. Melindungi setiap rumah orang Israel. Dan rumah-rumah yang tidak ada korban nyawa, ya, karena mereka tidak percaya dengan Paskah, itu anaknya semua menangis. Setelah Fir'aun melihat, wah,
Semua rakyatku, anaknya pada ada yang mati, anak pertama semua. Waduh, semua menangis. Wah, habis generasi kami ini nanti. Habis, udah keluar. Keluar, Musa, bawa semua keluar. Keluarlah mereka. Itu gambaran apa? Orang percaya diselamatkan dari penghakiman. Kita orang Kristen ini percaya kepada Yesus, akan kuasa pengorbanan darahnya di kayu salib, anak domba Allah. Kata Yohanes Pembaptis, dialah anak domba Allah yang mangkut dosa manusia. Khotbah Yohanes Pembaptis sangat jelas. Ya, bertobatlah. Ya, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Itu khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Sangat jelas. Dalam Lukas 3 ayat 3. Kita kembali ingatkan tentang ini. Lukas 3 ayat 3 dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi dari diri kita, beri dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Jadi baptisan membuat pengampunan dosa. Allah akan mengampuni dosamu. Jadi tidak hanya bertobat, tobat tidak cukup. Kemarin kita sudah menerima penjelasan tentang tobatnya orang Kristen kalah dengan tobatnya agama Buddha. Bertobat dia tidak mau lagi lakukan yang dulu. Orang Buddha kenapa lebih takut? Karena mereka percaya reinkarnasi. Nanti dia setelah mati akan muncul lagi dalam makhluk yang lain. Kalau dia nanti kelakuannya waktu di tidak pertobatan jahat, maka dia muncul lagi reinkarnasi. Dan kalau dia baik sekali, puncaknya menjadi Buddha sampai ke nirwana atau surga. Itu ajaran mereka. Kalau orang Kristen enggak, besok doa Bapa kami. Semua beres diampuni, doa Bapa kami, ampunilah kami. Terus itu, besok doa Bapa kami. Gampang banget minta pengampunan itu. Untuk pengampunan dosa. Jadi bangsa Israel itu pertama saudara percaya akan perayaan Paskah, sembelih darah. Udah keluar dari Mesir? Ketika habis Paskah udah keluar? Udah keluar? Belum. Udah sampai ke tanah Kanaan? Belum. Orang Kristen ini semua yang sudah percaya pada Tuhan Yesus udah sampai ke surga? Belum. Sebelum sampai surga ada perjalanan lagi. Mereka pikir setelah percaya langsung selamat. Belum. Langkah selanjutnya adalah lewati laut Teberau. Laut Teberau, gambaran baptisan air. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah, hendaknya masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bukan hanya sekedar percaya, bukan sekedar bertobat. Ikuti baptisan selam. Itu nggak main-main. Mereka jalan dari dasar itu, laut, air udah di atas. Udah kira-kira mau selamat, Firaun sadar, wah nyesal kali, kita lewatkan dia, kejar. Siapa lagi yang akan mengerjakan pembangunan ini, mengerjakan batu-batu ini? Kalau bukan orang Israel. Aduh, kenapa kita izinkan pulang? Mereka itu orang-orang yang rajin loh, kerja. Mereka kejar. Itulah gambaran iblis Firaun. Mesir gambaran dunia, Firaun dengan tentaranya gambaran iblis. Iblis mengejar. Tapi apa yang terjadi? Setelah orang Israel seberang, tangan Musa pun menyatukan air laut itu dan iblis dikalahkan. Kita selamat oleh baptisan. Amin. Nah itu dia. Selamat oleh baptisan itu. Kita selamat. Sah. Iblis kalah. Jadi iblis tidak bisa mengejar kita ya kalau kita sudah dibaptis. Air ini yang membatasi. Dan setelah lewat itu ada lagi selanjutnya dilewati di padang gurun. Apa itu? Dikatakan tiang awan, itulah di atas. Panas. Dunia ini cukup panas saudara. Perlu ada kesejukan dari Roh Kudus. Amin. Melintasi tiang awan. Awan ada di atas. Gambaran Roh Kudus. Ini baptisan yang kedua lagi. Baptisan Roh Kudus. Menyambut surga. Orang Israel di hari Pentakosta yang turun Taurat ditulis di log batu oleh Tuhan Yesus, jari-jari Tuhan.
Tapi orang Israel menyembah patung emas, 2 log batu itu dilempar oleh Musa ke patung. Taurat hancur. Walaupun dibikin salinannya yang lain. Tetapi kita orang Pentakosta yang turun dari surga bukan Taurat. Taurat itu bukan ditulis pada loh-loh batu, tapi ditulis pada loh-loh hati kita melalui penuh Roh Kudus. Melalui penuh Roh Kudus. Jadi ada hubungannya baptisan selam, baptisan Roh Kudus dengan keselamatan. Karena apa? Kita belum sampai di sana. Untuk menjalani dunia ini, kita perlu penolong itu penguat. Amin. Itu yang menolong kita. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Begitu yang kita butuhkan, saudara. Itulah makna daripada Pentakosta yang kita rayakan. Terus sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan darahnya yang menyelamatkan kita. Kita tidak dihakimi, tapi Dia minta hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Bukan Tuhan Yesus tidak mau mengampuni, tapi kita perlu taat. Amin. Perlu kita taat. Amin. Tuhan Yesus penuh Roh Kudus gak? Dibaptis Roh Kudus gak? Di Sungai Yordan setelah baptisan selam, turunlah Roh Kudus dalam bentuk rupa burung merpati. Dia dapatkan 2 baptisan itu. Baru dia berjalan kepada gurun dicobai oleh iblis. Setelah keluar dari air, maka Roh Kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Kita di dunia ini, di padang gurun ini, dunia ini menghadapi banyak pencobaan. Tapi ketahuilah saudara akan menang. Ada Roh Kudus. Amin. Bapak Gembala mengucapkan terima kasih. Jemaat boleh bersama-sama 2:10 malam. Yang kedua, boleh rayakan hari Pentakosta. Seperti orang Yahudi tadi, mereka juga berkumpul makan bersama. Demikian juga orang yang 120 berkumpul di satu tempat berdoa. Mereka bersuka cita, mereka panen jiwa-jiwa. Orang Israel rayakan panen gandum, panen raya. Tapi orang Kristen Petrus panen jiwa-jiwa, panen kemenangan, panen mujizat. Mari kita juga sebagai jemaat, habis hari Pentakosta ini, mari kita lebih sehati. Amin. Sehati berkumpul. Kalau ada kegiatan gereja, sehati berkumpul. Ambil bagian dalam pelayanan, berani bersaksi. Itu maknanya Pentakosta. Tidak lagi ada yang mementingkan diri sendiri. Boleh melayani Tuhan. Apapun kegiatan di gereja, mari kita perhatikan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar yang diselamatkan oleh Tuhan dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Merayakan Pentakosta, kita juga merayakan kemenangan melalui perjamuan kudus ini. Darah anak domba kita rayakan. Itu bagian daripada perayaan 7 minggu itu disatukan dengan Pentakosta. Sehingga pasti hari Pentakosta itu kapanpun itu hari Minggu. Dan pada waktu itu orang juga merayakan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri saudara untuk terima roti dan anggur, bagian daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku,
kita hadapi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini, di hari Pentakosta ini kami boleh ada berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih.